Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mahasiswa pengampu mata kuliah Perancangan Keairan kelas E dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Dr. Novi Andi Setio Purwono, STMT. Selanjutnya kami akan memperkenalkan diri kami dengan saya sendiri yaitu Pratisto Ganang Nugroho dengan nomor induk mahasiswa 195111009. Lalu Muhammad Taufik Joko Purwanto dengan nomor induk mahasiswa 195111118 dan Citra Dwi Puspitasari dengan nomor induk mahasiswa 195111176. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai progres dan juga hasil laporan tugas besar kami. Yang pertama dibahas adalah bab 1 mengenai hujan. Nah, jadi hujan ini merupakan sebuah peristiwa presipitasi atau jatuhnya suatu cairan dari atmosfer yang berwujud cair maupun beku ke permukaan bumi. Nah, berwujud cairan pada kasus kami ini. Nah, jadi curah hujan yang deras itu pasti memiliki manfaat bagi masyarakat jika diolah dengan baik atau diolah sebaik mungkin. Nah, di sini diperlukan penampungan air hujan agar bisa dimanfaatkan lebih lanjut, terutama aliran permukaan atau runoff pada wilayah sekitarnya. Maka dari itu, diperlukan embung sebagai sarana untuk keperluan tertentu sebagai tempat penampungan air. Embung atau cekungan penampung itu merupakan permukaan tanah yang lebih rendah dari daratan sekitarnya, dengan area cukup luas sebagai penampung air. Lalu berikut adalah penjelasan mengenai embung, ya, dan juga komponen embung secara umum yang telah kita cantumkan di layar. Ada 8 poin seperti itu. Nah, yang ini merupakan kasus yang menjadi tinjauan kami, yaitu embung Gebang yang terletak di Desa Kemejing, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikutnya dibahas pula pada laporan bab 2 mengenai sungai. Dibahas mengenai definisi sungai, lalu ada morfologi sungai, perilaku sungai, karakteristik sungai, lalu bentuk dari das, lalu ada penanggulangan banjir secara teknis, vegetatif, dan juga secara sosial. Lalu dibahas pula mengenai erosi dan juga sedimentasi. Lokasi erosi juga dibahas, lokasi sedimentasi juga dibahas. Ya, berikutnya masuk ke bab 3, yaitu analisa perhitungan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Citra Dwi Puspitasari. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada bab 3, yaitu analisa perhitungan. Ya, selanjutnya dibahas terlebih dahulu mengenai penentuan das atau daerah aliran sungai. Nah, jadi di sini kita memiliki maps atau peta lokasi dari wilayah Embung Gebang ini. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu mencari titik-titik elevasi yang berada di area atau wilayah sekitar Embung Gebang itu. Kita beri tanda berupa lingkaran warna biru pada layar ini untuk membedakan titik-titik elevasi tersebut. Nah, selanjutnya kita cari elevasi yang tertinggi. Nah, kita cari elevasi-elevasi yang tertinggi itu di mana saja. Elevasi tertinggi ini dicari fungsinya agar air limpasan dari air hujan, limpasan air dari air hujan, itu bisa masuk ke daerah aliran sungai yang telah kita rencanakan sepenuhnya gitu. Nah, jadi kita cari elevasi yang paling tinggi. Lalu kita garis warna merah sebagai penanda batasan daerah aliran sungai itu. Lalu di sini kita juga membuat aliran sungainya seperti apa untuk menangkap limpasan-limpasan air seperti itu. Yang selanjutnya adalah analisa perhitungan curah hujan maksimum harian das. Sudah tertera pada layar, yaitu terdapat pada tahun 1999 sampai 2016, di mana curah hujan maksimum harian das tersebut sudah diketahui dengan total sebesar 1504,5.
Untuk yang kedua adalah curah hujan rencana. Analisis curah hujan maksimum ditujukan untuk mengetahui besarnya curah hujan rencana dalam periode ulang tertentu. Jenis distribusi yang akan dipakai dalam perhitungan ditentukan berdasarkan hasil uji parameter statistik. Untuk yang selanjutnya adalah menentukan parameter statistik. Yang pertama adalah dengan menggunakan metode log normal. Dengan menggunakan distribusi log normal, terdapat pada tabel sudah dijelaskan curah hujan rencana dengan distribusi normal untuk tahun 1999 sampai tahun 2016, di mana perhitungannya yaitu curah hujan rencana dikalikan dengan log. Kemudian yang selanjutnya adalah log dari curah hujan rencana dikurangi dengan curah hujan rata-rata, dan untuk yang selanjutnya adalah dikuadratkan dan dipangkatkan 3, dan yang selanjutnya dipangkatkan 4. Berikut adalah contoh perhitungannya. Dengan yang pertama adalah log curah hujan rata-rata yang dihasilkan sebesar 1,908 dengan jumlog data 18, standar deviasi sebesar 0,1141, koefisien variasi sebesar 0,0598, koefisien kemencengan yaitu sebesar 0,1796, dan koefisien kurtosis sebesar 3,0574. Berikut adalah tabel rekapitulasi dari parameter statistik hujan. Berikutnya adalah metode normal, di mana sudah tertera pada layar, yaitu pada tahun 1999 sampai tahun 2016, di mana curah hujan maksimum dikurangi dengan curah hujan rata-rata, kemudian dipangkatkan 2, dipangkatkan 3, dan dipangkatkan 4. Berikut adalah contoh perhitungan dari metode normal, di mana nilai rata-rata digunakan persamaan seperti berikut dengan nilai rata-rata sebesar 83,583 mm, standar deviasi sebesar 21,956 mm, koefisien variasi 0,263, koefisien kemencengan dicari terlebih dahulu alfanya sebesar 8236,5, kemudian dicari CS koefisien kemencengannya sebesar 0,778, dan selanjutnya mencari koefisien kurtosis yang diperoleh 5,224. Berikut adalah tabel rekapitulasi dari parameter statistik hujan metode normal. Untuk yang selanjutnya adalah metode log persen 3. Pada metode log persen 3 ini, di mana len dari curah hujan maksimum yaitu didapatkan jumlah total 79,086, dan untuk yang tabel selanjutnya len dari curah hujan maksimum dikurangi len hujan rata-rata, kemudian dipangkatkan 2, dipangkatkan 3, dan dipangkatkan 4. Berikut adalah contoh perhitungan dari metode yang dimana diketahui pertama adalah log dari curah hujan maksimum rata-rata didapatkan 4,394, jumlah data 18, standar deviasi 0,263, koefisien variasi sebesar 0,00598, dan koefisien kemencengan dicari alfanya terlebih dahulu yaitu minus 0,03. Kemudian untuk mencari CS sama dengan alfa per standar deviasi dipangkatkan 3 sehingga diperoleh minus 0,1711. Untuk selanjutnya mencari koefisien kurtosis, di mana CK sudah diketahui 3,95. Berikut adalah tabel parameter statistik hujan. Selanjutnya adalah pada metode Gumbel tipe 1. Pada Gumbel tipe 1 tersebut sudah diketahui bahwa pada tabel seperti berikut, dengan dimana curah hujan maksimum dikurangi dengan curah hujan rata-rata, lalu kemudian dipangkatkan 2, dipangkatkan 3, dan dipangkatkan 4. Selanjutnya berikut adalah contoh perhitungannya dengan nilai rata-rata sebesar 83,583 mm, standar deviasi sebesar 21,956 mm, koefisien variasi 0,263,
dan koefisien kemencengan dengan alfa 8236,5. Kemudian mencari koefisien kemencengan atau CS dengan alfa per standar deviasi pangkat 3 dan diperoleh 0,778. Kemudian mencari koefisien kurtosis atau CK yang diperoleh 5,224. Berikut adalah tabel rekapitulasi dari parameter statistik hujan metode Gamble tipe 1. Ya, selanjutnya adalah dilakukan pemilihan jenis sebaran. Jadi parameter-parameter yang telah dihitung tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Citra, itu selanjutnya kita coba cari kesimpulan. Kira-kira mana nilai-nilai parameter statistik tadi yang hasilnya itu metodenya itu bisa kita tinjau lebih lanjut seperti itu. Nah, tadi telah dihitung jenis sebarannya itu menggunakan metode normal, Gumbel tipe 1, lalu log persen tipe 3, dan juga log normal. Nah, di sini ada syarat-syaratnya yang apabila dia akan digunakan. Seperti normal, itu nilai CS-nya itu sekitar 0 atau di antara 0 ini. Lalu CK itu mendekati 3 seperti itu. Nah, di sini kita masukkan terlebih dahulu hasil parameter statistik. Melalui metode normal, kita dapat CS-nya itu 0,778. Lalu mendapatkan nilai CK-nya 5,22. Lalu Gamble tipe 1, CS-nya 0,778, CK-nya 5,223. Lalu log persen tipe 3, CS-nya itu kita dapat 0 minus 0,171 dan CK-nya 3,949. Lalu log normal, kita memperoleh nilai CS 0,179 dan nilai CV-nya itu 0,0598. Nah, di sini kami menentukan parameter yang digunakan menggunakan sistem persentase, yang mana jika nilai persentase kumulatifnya itu kecil, semakin kecil, maka itu semakin dekat dengan syarat yang ditentukan. Nah, di sini kita memperoleh nilai Gamble tipe 1 yang memiliki angka kumulatif dari persentasenya itu 53,78%. Yang mana angka ini merupakan yang paling kecil di antara metode-metode yang lainnya. Sehingga kita gunakan metode Gamble tipe 1 untuk peninjauan perhitungan lebih lanjutnya seperti itu. Pada sebelumnya sudah dijelaskan kepada Mas Pratis Toganang bahwa yang dipilih adalah Gamble tipe 1. Nah, untuk tahap yang pertama yaitu mencari reduce mean atau dengan metode Gamble yang didapatkan pada tabel. Pada tabel sudah dijelaskan bahwa karena jumlah data kita sebanyak 18, maka dicari pada tabel yaitu dengan didapatkan 0,5202. Pada reduced standard deviation atau SN dengan metode Gamble, pada tabel juga menyesuaikan dengan data yang kami dapatkan sebesar 18 dan didapatkan pada tabel 1,0493. Kemudian adalah mencari faktor frekuensi distribusi Gamble tipe 1, di mana data kita sebesar 18, maka diperoleh yaitu pada jangka waktu ulang 2 tahun sebesar minus 0,1463, jangka waktu ulang 5 tahun sebesar 0,9352, jangka waktu ulang 10 tahun 1,6512, jangka waktu ulang 10 tahun 1,6512, jangka waktu ulang 20 tahun sebesar 2,3380, 25 tahun 2,5559, 50 tahun 3,2270, 100 tahun 3,8932, dan pada jangka waktu ulang 200 tahun sebesar 4,5569. Berikut adalah contoh perhitungan dari variasi reduksi atau YT pada variasi reduksi jangka waktu ulang 2 tahun dan diperoleh dengan angka yaitu 0,69. Untuk yang kedua, curah hujan kala ulang atau XT, curah hujan kala ulang
pada 2 tahun yang diperoleh 87,282 mm. Berikut adalah tabel rekapitulasi dari analisis frekuensi hujan Gamel tipe 1. Selanjutnya adalah uji kecocokan sebaran data. Yang pertama adalah menggunakan uji sebaran C kuadrat. Pada uji sebaran C kuadrat digunakan untuk uji kecocokan suatu distribusi sebaran data curah hujan yang menggunakan metode uji C kuadrat digunakan sebagai berikut. Pada tabel sudah ditampilkan curah hujan maksimum dari yang terbesar sampai yang terkecil pada tahun 1999 sampai 2016. Berikut adalah contoh perhitungannya dengan jumlah data 18, X maksimumnya 142, X minimum 49,5, dan taraf signifikan sebesar 5%. Pada perhitungan kami menggunakan K pakai sebesar 6 dan PX sebesar 0,053. Untuk DK diperoleh angka 3 dan EI sebesar 3, delta X sebesar 18,5 dan X awal yaitu sebesar 40. Untuk yang selanjutnya adalah kita menggunakan tabel. Pada tabel ini kita menggunakan dikarenakan tadi sebelumnya terdapat 5%, maka kita menggunakan angka 0,05 sehingga didapatkan angka 7,81. Berikut adalah rekapitulasi dari parameter statistik hujan dengan uji chi-square, di mana karena nilai chi kritis lebih besar dari chi kuadrat terhitung, maka dapat disimpulkan analisa distribusi dapat diterima. Selanjutnya adalah uji sebaran Smirnov-Kolmogorov. Di tabel sudah ditampilkan di mana curah hujan maksimum dari tahun 1999 sampai 2016 diurutkan dari yang terbesar sampai ke yang terkecil. Dan berikut adalah contoh perhitungannya, di mana sudah diketahui standar deviasi sebesar 21,956, X rata-rata sebesar 83,583, M sama dengan 1, dan jumlah data sebesar 18. Peluang pengamatan dan peluang teoretisnya tersebut dapat dihitung dengan PX diperoleh angka 0,053, di mana peluang pengamatan sebesar 0,947 dan peluang teoritisnya sebesar 0,059 serta 0,941. Maka didapat kedua nilai peluang tersebut dicari selisihnya, yaitu sebesar 0,006. Berikut adalah perhitungannya dengan standar deviasi sudah didapatkan sebesar 21,956 dengan X rata-rata 83,583, dan untuk nilai DO-nya dikarenakan kita jumlah datanya 18, maka kita menggunakan pada tabel ini kita mencari antara 15 sampai 20 dan didapatkan nilai DO atau nilai kritis sebesar 0,31, dan di mana D max-nya 0,111 dan D kritisnya 0,31, maka kesimpulannya data dapat diterima. Selanjutnya adalah hidrograf satuan sintetik. Pada yang pertama, yaitu menggunakan metode Nakayasu. Terdapat pada layar contoh perhitungannya, yaitu koefisien pengaliran atau C sama dengan 1, panjang sungai utama atau L sama dengan 5,291 km, luas area sebesar 8,984 km kuadrat, kemiringan sungai utama atau S 0,147, waktu koefisien hujan satuan atau PG sama dengan 0,6741 jam, durasi hujan satuan atau TR diperoleh 0,3370 jam,
time lag atau TP diperoleh 0,9437 jam, waktu penurunan 30% debit puncak atau T 0,3 sebesar 1,3481 jam, hujan satuan atau RE sebesar 1, dan debit puncak banjir atau KIP sebesar 1,5299 meter kubik. Berikut adalah tabel rekapitulasi dari parameter metode Nakayasu. Nah, berikut ditampilkan untuk metode Nakayasu untuk mencari debit rencana, kecepatan, debit terkoreksi, dan seper RE. Untuk debit rencana atau KIT diperoleh 1,7582 meter kubik per sekon. Untuk kecepatan yaitu diperoleh 6329,6085 meter per sekon. Untuk seper RE diperoleh 0,63, debit terkoreksi sebesar 1,1155 meter kubik per sekon, dan kecepatan koreksi sebesar 4015,7664 meter per sekon. Nah, berikut adalah perhitungan pada debit terkoreksi menggunakan kurva turun 1, 2, dan 3. Pada kurva turun yang pertama diperoleh 0,2438 meter kubik per sekon dengan debit terkoreksi sebesar 0,1547 meter kubik per sekon. Pada kurva turun yang kedua diperoleh debit rencana yaitu 0,0266 meter kubik per sekon dan debit terkoreksi sebesar 0,0168 meter kubik per sekon, serta pada kurva turun yang ketiga yaitu diperoleh debit sebesar 0,1660 meter kubik per sekon dan debit terkoreksi sebesar 0,1053 meter kubik per sekon. Berikut adalah perhitungan nilai debit atau QT dan debit terkoreksi, QT terkoreksi. Berikut adalah grafik dari unit hidrograf Nakayasu. Selanjutnya menggunakan metode SGS sudah diketahui luas area sebesar 8,984 km², panjang sungai 5,291 km, kemiringan sungai utama sebesar 0,147, waktu terkonsentrasi atau TC diperoleh 0,499 jam, time lag atau TP diperoleh dengan angka 0,299 jam, durasi hujan satuan atau TR diperoleh 0,066 jam, waktu puncak atau TP diperoleh 0,332 jam, dan debit puncak atau KIP sebesar 26,0309 meter kubik per detik. Berikut adalah tabel rekapitulasi dari parameter metode SGS. Berikut adalah perhitungan dari metode SGS untuk mencari debit, kecepatan, curah hujan efektif, debit terkoreksi, dan juga kecepatan terkoreksi. Untuk debit sendiri diperoleh dengan angka 0,390 meter kubik per detik. Dengan kecepatan diperoleh 1405,671, curah hujan efektif atau RE diperoleh 25,875 mm dengan seper RE sama dengan 0,039, serta debit terkoreksi diperoleh 0,015. Yang terakhir adalah kecepatan terkoreksi dengan diperoleh angka 54,326. Berikut adalah tabel rekapitulasi dari metode SGS, perhitungan nilai debit atau KIT dan debit terkoreksi, KIT terkoreksi. Berikut juga ditampilkan grafik dari unit hidrograf SGS. Ya, selanjutnya akan dibahas mengenai metode blok pergantian ya, atau hujan rancangan ABM, Alternating Block Method. Jadi ini merupakan suatu cara sederhana untuk membuat hitograf rencana dari kurva IDF. Nah, IDF ini adalah intensitas, durasi, frekuensi. Nah, tadi kita telah
dibahas juga oleh Mbak Citra, bahwa yang digunakan itu parameter hasil dari Gumbel tipe 1. Nah, maka dari itu kita menggunakan datanya ini, Gumbel tipe 1, untuk intensitas hujannya ini. Dari kala ulang 2 tahun hingga kala ulang 200 tahun. Nah, selanjutnya ini ada metode perhitungannya. Langkah-langkah perhitungannya sebagai berikut. Nilai R-nya ini menggunakan yang kala ulang 2 tahun, yaitu 87,282. Lalu ada nilai TC, yaitu 1,750 mm. Lalu delta T0, delta T1, IT1, IT2, lalu IT dikali TD1, IT dikali TD2, delta P1, delta P2, lalu ada delta P, lalu ada PT1, ada hitograf 1, hitograf 2, dan total hitograf. Nah, lebih mudahnya langsung dibahas di tabel. Nah, untuk ABM kala ulang 2 tahun, intensitas hujan yang digunakan yaitu 87,282 mm. Lalu ada nilai TC-nya. TC-nya ini diambil dari metode Nakayasu tadi, ya, yaitu sebesar 1,750 jam. Nah, 1,750 jam ini apabila kita bulatkan ke atas, maka dia menjadi 2 jam. Nah, oleh karena itu, nilai TD ini kita bagi menjadi 2 jam. Ada 1 jam, ada jam kedua atau 2 jam ini. Lalu menentukan delta T dalam jam. Nah, kalau 1 jam, berarti itu ada perubahan waktu dari jam ke-0 hingga jam ke-1. Lalu kalau jam kedua, itu berarti ada perubahan dari jam ke-1 hingga jam kedua. Lalu kita menghitung nilai IT atau intensitas durasi frekuensinya. Nah, ini menggunakan rumus yang tadi sebelumnya, R per 24 dikalikan 24 per T dipangkatkan 0,67. Diperoleh untuk jam pertama 30,581 jam, dan untuk jam kedua yaitu 19,221 jam. Lalu kita kalikan dengan nilai TD ini, nilai IT dikalikan TD. Diperoleh pada jam pertama itu 30,581. Lalu jam kedua yaitu berarti 19,221 dikali 2. Diperoleh nilai IT dikali TD-nya itu 38,441. Lalu kita menghitung nilai delta P-nya. Nah, delta P ini dihitung. Nah, delta P, nilai IT-nya. Nah, pada jam ke-0 hingga jam ke-1, dia mengalami perubahan curah hujannya itu 30,581 mm. Nah, ini caranya itu adalah jam curah hujan jam ke-1 dikurangi curah hujan jam ke-0. Maka jam ke-0 ini kita asumsikan curah hujannya itu 0 mm, sehingga tetap nilainya ini ya. Nilainya tetap. Nah, kalau jam kedua, maka curah hujan jam kedua dikurangi dengan yang jam pertama. 38,441 dikurangi 30,581, diperoleh 7,860. Nah, ini apabila dijumlahkan, hasilnya harus sama dengan IT dikali TD jam kedua. Lalu kita lakukan persentase. Nah, ini 30,581 dibagi 38,441 dikali 100%. Diperoleh 79,554%. Dan untuk jam kedua 20,446%. Nah, setelah itu kita bisa dapatkan untuk curah hujannya di tiap jam ini. Tinggal kita kalikan saja persentase hitograf ini 79,554 dan 20,446 dikalikan dengan curah hujan kala ulang 2 tahun. Nah, diperoleh pada jam pertama 69,436 mm dan jam kedua yaitu 17,846 mm. Yang apabila kita jumlahkan, hasilnya itu harus sama dengan nilai curah hujan kala ulang 2 tahun metode Gumbel tadi, seperti itu. Nah, ini untuk ABM alternating block method kala ulang 2 tahun. Di sini kita lampirkan juga untuk kala ulang 5 tahun, kala ulang 10 tahun. Nah, ini ada ABM-nya, gambar ABM-nya.
Lalu skala ulang 20 tahun, skala ulang 25 tahun, skala ulang 50 tahun, skala ulang 100 tahun, dan skala ulang 200 tahun. Nah, selanjutnya kita melakukan perhitungan hidrograf hujan Nakayasu. Nah, di sini data-data parameter kita cari dan kita hitung terlebih dahulu, yaitu memerlukan luas das, lalu panjang sungai utama, key base flow, lalu SN, dan P-index infiltrasi. Nah, untuk SN ini diperoleh dari perhitungan percabangan aliran sungai di daerah aliran sungai kita, percabangannya dan sungai intinya. Lalu P-index infiltrasi ini merupakan indeks curah hujan yang mampu diserap ke dalam tanah, seperti itu, sebesar 27,076 mm. Nah, di sini kami beri contoh untuk hidrograf hujan skala ulang 2 tahun. Sebelumnya kita telah menghitung tadi menggunakan ABM skala ulang 2 tahun. Nah, di sini kita contohkan juga untuk hidrograf hujan skala ulang 2 tahun untuk metode Nakayasu. Tadi diperoleh nilai hidrograf jam pertama itu 69,436 dan jam kedua 17,846. Nah, pada jam ke-0 tadi kita asumsikan tidak ada curah hujan yang terjadi. Nah, data ini jam ke lalu debit hidrograf satuan ini diperoleh dari perhitungan metode Nakayasu tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Citra. Selanjutnya kita menghitung nih pada jam pertama, jam ke-1 dengan debit hidrograf satuan 1,115 meter kubik per second, dan di sini hujan efektif satunya 69,436 dikurangi dengan P-index infiltrasi sehingga diperoleh angka 42,360, yang mana berarti air ini akan melimpas sebesar 42,360 mm karena sebesar 27,076 ya dari P efektif 1 ini dia diserap oleh air, diserap ke dalam tanah, mohon maaf. Lalu untuk hujan efektif 2 dia terdapat curah hujannya itu 17,846. Tadi indeks infiltrasinya itu sekitar 27 mm, sehingga dia terserap semua ke dalam tanah, air hujannya itu pada jam pertama. Lalu key base flow-nya tadi telah dihitung 1,168, dan ini kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan 42,360 tambah 0 tambah 1,168 diperoleh 43,528. Begitu seterusnya hingga jam kedua, jam 3 hingga jam ke-12. Nah, ini kita peroleh kurvanya atau grafiknya dari hidrograf hujan skala ulang 2 tahun metode Nakayasu. Kita lampirkan juga untuk skala ulang 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun, lalu 50 tahun, 100 tahun. Nah, seperti itu. Selanjutnya pada bab 4 dilakukan juga aplikasi HECRAS yang akan dijelaskan oleh Mas Taufik Joko Purwanto. Baik, untuk selanjutnya yaitu adalah permodelan HECRAS. Permodelan HECRAS digunakan untuk mengetahui nantinya yaitu steady flow data ataupun unsteady flow data. Pada kesempatan kali ini, kasus ataupun yang kita kerjakan adalah steady flow data. Next. Berikut adalah tampilan utama pada HECRAS, yaitu banyak sekali tools yang dapat kita gunakan. Salah satunya yang telah dijelaskan tadi yaitu steady flow data maupun unsteady flow data. Pada sistemnya kita menggunakan sistem internasional, maka diklik sistem internasional ataupun metric system. Next. Selanjutnya yaitu kita membuat project baru ataupun garapan yang akan kita lakukan nantinya, kemudian disimpan dalam folder. Kemudian kita akan membuat geometric data yang akan dibuat. Next. Nah, berikut adalah data
geometrik data yang telah dibuat, kemudian diinsertkan data cross-section koordinat yang diperlukan seperti data station dan elevation. Data station dan elevation ini sudah diinputkan dari AutoCAD, kemudian diinputkan lagi ke Excel, dan kemudian dimasukkan ke dalam nilai HECRAS. Nah, pada permodelan HECRAS, yaitu terdapat LOB, channel ROB, yaitu diinputkan sebesar nilai 0,04 ataupun nilai mining value-nya sebesar 0,04 karena berada di daerah persawahan. Berikut adalah output-nya, yaitu berupa cekungan air, dan kanan kirinya merupakan adalah tebing dari data cross-section tersebut. Next. Nah, berikut adalah steady flow data yang akan diinputkan, yaitu pada data steady 5 tahun, yaitu dipasangkan ataupun dimasukkan nilai reverse station, yaitu di elevasi tertinggi, yaitu pada 1700 dengan P efektif tertinggi, yaitu dipakai PF1 sebesar 52,268. Dan untuk steady flow analisisnya, kemudian dimasukkan geometri data sesuai dengan data sungai, yaitu geometri data embung gebang, dan steady flow file-nya, yaitu pada simulasi 5 tahun. Untuk memudahkan rejimnya, aliran ini apakah subkritikal, ataukah superkritikal, maka kita menggunakan mix, lalu compute pada steady flow analysis. Nah, setelah di-compute, berikut adalah tampilan computation-nya, dan tidak ada error sama sekali. Dan berikut adalah profile output tabel dari titik 0 hingga reverse station pada titik 1700. Next. Nah, berikut adalah perspektif plotnya pada Sungai Gebang dengan spillway pada simulasi 5 tahun. Nah, dan ini adalah data cross-section pada reverse station pada elevasi 1700. Dapat dilihat pada slide. Dan yang terakhir adalah, berikut adalah output tabel dari inline structure yang telah kita buat juga pada simulasi HECRAS. Ya, baik. Selanjutnya pada bab 5 akan dibahas mengenai desain spillway, kolam olah, dan tanggul rencana. Ya, yang pertama akan dibahas yaitu adalah spillway, ya, spillway atau bangunan pelimpah. Nah, di sini diketahui parameter-parameternya. Ada nilai WS atau Water Surface Area, itu 176,74 meter. Lalu mean channel elevation atau elevasi dasar hulu 173,77 meter. Lalu ada mean channel elevation atau elevasi dasar hilir, yaitu 173,82 meter. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa elevasi dasar di hulu dan di hilir mengalami perbedaan, yang mana elevasi dasar di hilir lebih tinggi dibandingkan dengan elevasi dasar di hulunya. Lalu ada tinggi spillway-nya, spillway, yaitu 3,5 meter. Ada YC, kedalaman kritis, yang dihitung sehingga diperoleh nilai 0,61 meter. Lalu ada H1, elevasi muka air dari spillway, itu 0,918 meter. Lalu ada delta Z atau kedalaman dari dasar kolam olah ke puncak spillway, yaitu 4,5 meter. Dan juga kecepatan aliran diperoleh 9,862 meter per second. Lalu nilai N atau kedalaman N-seal, yaitu 1,05 meter. Lalu ada nilai YU atau elevasi terjun hilir, yaitu 0,151 meter. Dan elevasi dasar kolam olah, ya, yaitu 172,77 meter. Nah, dihitung juga bilangan Freud-nya, diperoleh 8,097. Dan YD-nya dihitung diperoleh 1,658. Nah, tadi telah kita hitung semua parameter-parameter yang dibutuhkan dalam melakukan desain spillway. Nah, karena tadi nilai FR kami itu 8,097 yang mana lebih dari 4,5,
dan nilai VU-nya itu kurang dari 20 meter per second atau yang kami dapatkan yaitu 9,862 meter per second, maka digunakan kolam olah USBR tipe 3. Nah, berikut adalah tabel rekapitulasi dari perhitungan parameter kami, dan ini merupakan gambar yang dibuat hasil dari desain berdasarkan parameter-parameter yang telah dihitung. Ya, tadi kita telah membuat ya tinggi spillway-nya itu kita asumsikan 3,5 meter, lalu ada nilai H1-nya, ya tinggi dari permukaan spillway ke permukaan air, ya berikutnya ada elevasi hulu, dasar hilir, seperti itu. Selanjutnya kita melakukan desain dari kolam olah. Ya, kolam olah yang kita gunakan itu USBR tipe 3. Nah, pada kolam olah USBR tipe 3 ini terdapat 3 bangunan utama. Ada bangunan awal, ya, bangunan tengah, lalu ada ensil atau bangunan ketiga yang di belakang. Nah, ini elevasinya kita hitung 0,8 YD dan 2,7 YD. Nah, ini kita peroleh hasilnya. Digambarkan ke desainnya. Seperti itu. Lalu kita menghitung stabilitas bendung. Nah, yang kita hitung adalah jalur rembesannya. Beda tinggi energinya yaitu 3,45 meter. Ya, dihitung beda tinggi energinya. Lalu ada wake creep-nya. Wake creep-nya itu kita peroleh 2,57. Nah, sedangkan yang disyaratkan itu harus lebih dari 6. Nah, sehingga masih diperlukan desain stabilitas bendung tambahan. Ya, awalnya itu seperti ini jalur rembesannya, namun masih dinilai kurang. Maka dari itu kita lakukan perhitungan lagi. Kita tambah untuk di stabilitas di bagian hulu bendung itu sendiri. Di sini kita rekap ya untuk LV-nya berapa, HV-nya berapa, lalu 1/3 HV-nya berapa, dan kita hitung wake creep-nya, dan diperoleh nilai wake creep kami setelah bagian hulu ini diberikan stabilitas, maka nilai CW-nya itu menjadi 6,21, yang mana angka ini lebih dari 6 atau yang dipersyaratkan. Ya, selanjutnya dibahas mengenai tanggul rencana. Nah, untuk mencari tanggul rencana, sebelumnya kita harus mengetahui dulu fungsi dari tanggul rencana itu untuk apa. Jadi tanggul rencana itu difungsikan untuk menahan aliran air yang akan melimpas dari tanggul existing. Nah, di sini kita ketahui terlebih dahulu ya sebelumnya. Untuk yang berwarna hijau, ya hijau ini merupakan elevasi muka air. Dan yang warna biru muda garis putus-putus, ini merupakan tanggul existing kanan. Kalau yang berwarna ungu merupakan tanggul existing kiri. Seperti itu. Nah, di sini pada kasus ini kita bisa memahami bahwa terdapat elevasi muka air yang memiliki tinggi atau elevasi melebihi tanggul existing. Sehingga ini dapat kita simpulkan bahwa aliran air ini akan melimpas, ya, sehingga diperlukan yang namanya tanggul rencana untuk menjaga debit rencana yang telah diperhitungkan tadi. Nah, untuk merencanakan suatu tanggul rencana, ini pertama kita membuat garis referensi. Ini freeboard ya. Papan duga freeboard kita beri elevasi 1 meter, ketinggian 1 meter, lalu kita hubungkan. Sebagai garis referensi saja. Ya. Nah, selanjutnya ini kita cari mana yang memiliki perbedaan elevasi tertinggi. Nah, setelah kita cari, berada pada titik berikut ini. Yang memiliki tinggi yaitu 4,8 meter. Atau kita bulatkan menjadi 5 meter. Nah, kita hitung.
Debitnya diketahui kita itu 52,268 meter kubik per second. Lalu keliling basah dihitung 34,342. Lalu nilai Q 1,21 meter kubik per second. D50 0,33 meter. Lalu faktor data tanah 1,011 meter. Lalu kedalaman gerusan yaitu 1,53 meter. Lalu tingginya 3,87 meter dan lebarnya 1,78 meter. Nah, di sini kita lakukan pembulatan semua, ya. Untuk nilai R-nya ini 1,53 kita bulatkan menjadi 1,6. Lalu nilai B atau lebarnya itu 1,78 meter. Nah, menjadi 1,8. Tadi untuk tingginya awalnya kita memperoleh 4,8 meter dan kita bulatkan menjadi 5 meter. Dan di sini kita beri tambahan bangunan yaitu 0,5 meter, 0,5 meter yang berfungsi untuk menambah nilai dari stabilitas tanggul rencana tersebut. Nah, ini adalah data dari stabilitas tanggul rencana sebagai berikut datanya. Nah, dimasukkan dan perhitungannya diperoleh nilai KA yaitu 0,713 dan KP yaitu 1,404 dan tekanan aktifnya yaitu 86,766 kN per meter dan yang pasifnya yaitu 24,856 kN per meter. Diperoleh sigma MO-nya yaitu 159,071 kN. Lalu kita hitung tahanan gulingnya. Nah, pada tahanan guling itu harus memenuhi syarat yaitu sigma MR per sigma MO lebih dari 2. Di sini kita hitung lagi nilai KA, KP, PA, dan juga PP-nya. Dan luasan-luasannya juga kita hitung. Nah, maka sudah kita peroleh untuk nilai momennya, momen R, sigma momen R, yaitu 377,2 kN meter. Sehingga gaya guling yang aman ya, itu 2,37 nilai kami. Yang mana nilai gaya geser guling ini lebih besar dari angka amannya, sehingga sesuai dengan syarat, sehingga dinyatakan aman. Lalu kita menentukan tahanan geser. Nah, tahanan geser kita hitung diperoleh gaya geser amannya yaitu 4,331, yang mana lebih dari 1,5 atau yang disyaratkan. Nah, di sini terdapat perbedaan dimensi. Ya, yang tadinya 0,8 diubah menjadi 1,8. Hal ini dikarenakan apabila 0,8 terdapat nilai stabilitas atau nilai tahanan yang masih belum aman, masih kurang atau ya masih kurang dari syarat, sehingga harus ada dimensi dari tanggul rencana ini yang ditambahkan. Nah, selanjutnya kita plot ke contoh gambar potongan yang melintang. Nah, di sini kita masukkan tanggul ya pada titik tadi, pada titik yang terjadi limpasan dari air sungai, sehingga muka air ini, permukaan air ini, elevasi muka air ini masih tetap terjaga sesuai dengan rencana karena dipasang tanggul rencana ini seperti itu. Ya, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian dan pengucapan. Kami ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak dan juga terutama kepada Bapak Dr. Novi Andi Setio Purwono, STMT. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan atau terdapat hal-hal yang dirasa kurang, kami ucapkan mohon maaf. Dan sekian yang dapat kami sampaikan. Saya tutup dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.